Halo sahabat Rumah Kebun Organik, hari ini saya mau sharing bagaimana cara memaksimalkan tanaman tomat yang ada di fase generatif supaya buah dan bunganya juga nanti banyak sehingga hasil panen kita bisa maksimal. Jadi ikuti tips dari saya dari awal sampai selesai. Simak video ini. Oke, bersama Bosco ya, petani kecil ya. Sebelum masuk kepada tipsnya, saya mau jelaskan dulu bahwa saya menanamnya tidak lagi menggunakan polybag tetapi langsung di lahan. Lahannya sendiri saya buatkan bedengan, tingginya sekitar 30 cm dan saya gemburkan. Tidak ada campuran media tanam khusus, jadi ini pure masih tanah yang saya olah. Jadi kita bisa lihat sendiri ya. Jadi ini masih tanah bawaannya. Jadi tanahnya memang berpasir, jadi teksturnya juga cukup bagus, tidak terlalu keras ya, hanya ada banyak batu saja ya. Berikutnya saya menggunakan juga tiang penyangga atau ajir ya, supaya tomatnya tidak sampai rebah. Jadi ini nanti ini kan tinggi sekali ya, dan supaya ranting juga tidak sampai patah, jadi saya menggunakan tiang dari bambu. Sahabat bisa pakai tiang apa saja, yang pasti tomat itu perlu penopang. Informasi berikutnya yang saya mau sampaikan dari pohon tomat ini, belum pernah saya semprotkan sama sekali ya. Saya belum pernah semprot pestisida organik ya. Jadi kita masih menerapkan organik, dan sejauh ini tidak ada hama ya. Biasanya kan ada hama yang putih-putih itu ya, kalau di bagian buah biasanya atau di batangnya itu ngumpul. Nah ini sekarang kita cek tidak ada sama sekali ya, sampai ke ujung ya, ujung tunas mudanya tidak ada ya. Ada banyak bunganya sekarang juga, tidak ada terlihat hama. Ini masih sangat bagus sekali. Ada banyak hewan yang datang ke sini, hewan-hewan yang baru juga saya lihat. Jadi mungkin itu predatornya juga, mungkin ya. Jadi itu perbedaan kalau kita menggunakan organik dan kimia. Nah, kalau kimia biasanya cenderung hampir semua hewan bisa mati. Jadi rantai makanannya mungkin tidak jalan. Harusnya ada predator atau hewan yang memangsa atau yang menjadi makanan dari hamanya tersebut tidak ada lagi di kebun kita ya. Jadi itu yang membuat harus disemprot pestisida ya. Tapi sejauh ini tanaman ini cukup aman ya. Kalau kita periksa di balik daun juga tidak ada ya. Semuanya bersih. Jadi rantai makanan atau apa yang kita biasa sebut ya, siklusnya mungkin berjalan ya. Jadi ini baru kesimpulan sementara yang saya ambil setelah pengamatan di lahan yang luas. Biasanya kan di rumah ya. Jadi ini masih di tempat terbuka ya. Nanti di sana akan ada ayam juga. Nanti ini kangkung, dan lahan di sana belum tersentuh ya, atau belum diolah ya, digarap, hanya dibiarkan saja. Jadi bisa saja hamanya itu dimakan oleh predator lain atau hewan lain. Nah, hanya ada ini saja, spider ya. Tapi tidak terlalu mengganggu yang saya lihat ya. Kalau sahabat bisa lihat, biarkan saja. Yang paling mudah untuk kita bisa memaksimalkan tanaman kita, buahnya dan bunganya, itu adalah kita harus melakukan pruning ya. Pruning itu atau pengurangan dahan atau ranting. Jadi tomat ini biasanya tinggi pohonnya, jadi dia bertahap berbuahnya dan akan semakin tinggi. Jadi makanannya juga supaya bisa fokus kepada bunga dan buah yang baru. Jadi kita akan mengurangi seperti ranting yang ada di sini. Ini kan sudah tua ya. Jadi kita gunting ya, ranting yang ada di bagian bawah dan bukan yang di atas ya, karena ini sudah, dan
Sisanya kita bisa langsung jadi taruh di bedengannya saja ya. Alatnya sendiri bisa menggunakan gunting atau bisa menggunakan pisau ya, mana yang tersedia. Jadi seperti ini kira-kira setelah kita lakukan pemotongan ya. Jadi di bawah juga jauh lebih bersih. Kita membuang ranting dan daun yang sudah tua atau sudah tidak produktif supaya tidak ikut mengambil makanan. Ya, jadi langsung kita taruh di bawah pohonnya saja sekaligus jadi pupuk nanti atau kompos ya. Jadi terlihat buahnya. Ya. Ini sangat banyak sekali, jadi nanti ini bisa maksimal. Nanti bunga-bunga yang ada di atas ini ya, ini bisa tumbuhnya atau hasilnya nanti bisa bagus ya, atau dia bisa jadi semua, atau bakal bunganya tidak rontok ya. Sejauh ini cukup kuat ya, dan mudah-mudahan tetap kuat, tidak sampai diserang oleh lalat buah sehingga kita bisa panen ya. Ini sampai sana ini ada banyak ini ya, di sana juga ada, dan besar-besar ya. Bagus ini, saya cukup senang di lokasi kebun yang baru karena lebih ruang geraknya lebih luas. Jadi itu tips dari saya, sederhana sekali ya, pruning pada saat tanaman tomat di fase generatif untuk memaksimalkan bunga dan buah. Jadi hasilnya juga nanti produktivitasnya jauh lebih banyak, buahnya juga biasanya bisa jauh lebih besar ya. Saya Julianto Samosir dari channel Rumah Kebun Organik. Jangan lupa kita untuk menanam, kita rawat, panen, nikmati, dan bahagia ya. Jadi ini salam dari lokasi kebun yang baru. Ini kemarin sudah panen semua, sawi dan lain-lain, mau tanam ulang. Dan itu rumah kita ya. Jadi di sampingnya nih, yang di sini ada kemarin pare di sini sudah panen lebih dari 5 atau 6 kali ya, dibagi-bagikan. Ada ini cabenya juga lagi masuk fase generatif ya. Di sana ada terong dan juga ada sawi pakcoy yang baru dipindah ya. Ada kandang ayam. Jadi ini berkebun di tengah perumahan. Bye bye.